sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlo, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua dan harapan kami Anda bersama keluarga dalam keadaan yang sehat. Hari ini izinkan kami Go Healthy untuk memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Mari kita mulai, ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sudah bersama kami di sini narasumber kami yang berusia 82 tahun. Bapak Sony Maginta Supit namanya. Bapak Sony datang di sini dengan keluhan hipertensi, kolesterol tinggi, dan gangguan prostat. Semoga hari ini mindsetnya berubah dan tentu saja ada solusi untuk kesehatan beliau. Mari kita sambut, ini dia Bapak Sony. Pak Sony, selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat ya, Pak ya. Salam sehat. Pak Sony, tadi ada satu cuplikan Pak, dunia terbalik Pak, mengejar kekayaan dan karir lupa akan kesehatannya sendiri. Menurut Bapak bagaimana? Karena kesibukan pekerjaan, biasanya kita lupa kesehatan, lupa terlambat makan, terutama kalau pekerjaan itu ada tambahan, itu sampai bisa 2 hari 3 malam tidak tidur. Tidak tidur Pak, ya, tapi akhirnya korbannya adalah kesehatan sendiri. Ya. Ya. Oke Pak, mari kita lihat, kita kenalan siapa Bapak Sony dan apa saja perjuangan yang dihadapinya tentunya mengenai kondisi kesehatannya. Mari kita saksikan. Sony Maginda Supit, di usianya yang sudah 82 tahun ini, ia hanya ingin bisa kembali sehat. Masalah kesehatan Sony bermula saat ia masih berusia 50-an tahun. Saat itu, ia didiagnosis mengidap hipertiroid, sehingga berat badannya sempat turun drastis. Ya, saya ada tiroid, terakhir lagi dapat prostat yang sangat mengganggu. Ketika dicek oleh dokter, tekanan darah dan kadar kolesterolnya tinggi. Namun ia tidak rutin minum obat, karena khawatir bisa berdampak pada ginjalnya. Kolesterol 285, tekanan darah tinggi, kalau naik ya sampai 170. Di bawahnya ya 90. Ya pasti saya khawatir sekali ya, karena rasanya itu udah stabil. Kadang-kadang ada pusing, kadang-kadang ini kaku. Sony pun berharap kesehatan bisa kembali membaik. Ia ingin bisa menikmati masa tuanya dengan nyaman dan juga bahagia. Mudah-mudahan dengan adanya penemuan baru ini bisa menyembuhkan artinya penyakit-penyakit yang saya alami ini.
Bapak Sony datang ke sini tertarik namanya teknologi laser. Nanti kita akan jelaskan. Tapi sebelum itu, mari kita main dulu benar salah. Dan ini berhubungan dengan kondisi Bapak Sony saat ini. Pernyataannya adalah bayangan hitam pada penglihatan ini pertanda diabetes. Pak Sony, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Kenapa benar, Pak? Karena saya ngalami sendiri, seolah-olah ini mata ini, tiba-tiba ada nyamuk, dan saya tidak bisa bedakan nyamuk yang ada di bayangan saya sama nyamuk asli. Baik, kita tanya praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Jadi jawaban dari Pak Sony ini sudah tepat. Jadi bahwa pemirsa ketahui bintik atau garis pada lapang pandang atau sering disebut dengan floaters ini merupakan suatu petanda masalah pada mata. Salah satunya adalah diabetes. Jadi pada pasien diabetes yang tidak terkontrol gula darahnya akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah mata. Kerusakan pada pembuluh darah mata ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada retina. Kondisi ini yang dapat meningkatkan resikonya terjadi floaters. Nah, seperti pemirsa dapat lihat di sini bahwa pada saat cahaya masuk ke dalam mata, ini tidak diterima semuanya oleh retina akibat dari kerusakan dari pembuluh darah ini. Sehingga bayangan-bayangan yang ada di retina ini tidak seluruhnya akan terlihat. Maka akan terjadi seperti gambaran-gambaran bercak-bercak hitam pada saat kita melihat. Ini yang disebut dengan floaters. Baik, kita ulangi sekali lagi. Bayangan hitam pada penglihatan pertanda diabetes. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Pak Sony, benar jawabannya. Rasanya apa Pak? Sehari-hari Bapak datang ke sini dengan keluhan apa sebenarnya Pak? Kita yang umur-umur begini biasanya tidurnya tidak lagi kayak normal zaman kita masih muda dulu ya. Jadi itulah kalau apa nih tidak bisa tidur lagi ya cari ngemil apa semuanya. Saya kira Pak Boyke juga bisa nanti ngalami. Ya, jadi pemirsa, proses penuaan ini memang merupakan satu kepastian dan kita akan mengalaminya. Dan beberapa hal yang sering terjadi adalah terutama pada laki-laki ya. Pertama adalah pembengkakan prostat. Ya. Kemudian karena proses penuaan daripada pankreas juga terjadi, metabolisme insulinnya juga menjadi berkurang. Kemudian kita semakin menua juga tadi kesulitan tidur, ya kan? Karena hormon melatoninnya juga sudah mulai berkurang. Tetapi yang pemirsa mesti lakukan adalah bahwa kita harus tahu dulu ya kondisi Bapak ini sebenarnya apa saja sih dengan proses penuaan ini, sudah dicek apa saja. Misalnya gula Bapak tahu nggak berapa? Karena pemirsa harus tahu juga semakin kita menua perubahan tadi, maka namanya check up tetap harus dilakukan. Nah, aku juga pengen tanya, gimana Pak mengenai kolesterol berapa? Pernah dicek? Pernah dicek 285. Oh, berarti tinggi. Kemudian gula? Gula 160. Gula masih bagus ya, 160. Iya. Tensi? Ya, 160. Ya, berarti tinggi juga ya. Nah, baik pemirsa, sebelum tadi pengambilan gambar sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dari Bapak Sony sendiri untuk gula darah ini hasilnya 152. Ini hasil yang tinggi, di mana diharapkan ini gula darah ya Pak ya, itu harus di bawah 126. Nah, jadi Bapak ini masih tinggi ya Pak ya. Nah, kemudian selain itu tekanan darahnya Pak. Tekanan darah dari Bapak Sony itu 164/84. Nah, ini juga tinggi. Nah, kalau misalkan untuk tekanan darah, targetnya adalah di bawah 120/80. Nah, satu lagi untuk kolesterol, ini hasilnya 215, di mana target dari kolesterol itu di bawah 200. Nah, untuk asam uratnya berapa?
Untuk asam uratnya 6,9. Ini juga lumayan tinggi ya, di mana untuk usia-usia Bapak itu harus kurang dari 6,5. Ya, itu untuk targetnya. Dari tadi tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Nah, ini sudah masuk ke dalam sindroma metabolik, di mana terjadi gangguan dari metabolisme yang dapat meningkatkan semua tadi, asam urat, kolesterol, gula darah. Hasilnya apa? Kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, komplikasi yang tadi sudah saya jelaskan, bisa stroke atau bisa serangan jantung. Jadi pemirsa, kita tadi sudah dengarkan juga bersama ya, dan hasil pemeriksaannya juga sudah dijelaskan oleh Mas Jo ya, bahwa profil darahnya itu nggak bagus, dari mulai tensi, gula darah, kolesterol maupun asam urat. Jadi kalau Bapak bisa melihat kira-kira darah saya ini, Mas Boyke kayak apa ya? Nah, inilah gambaran darah Pak Sony ya, yang sekarang ini kurang lebih seperti ini. Nah, ya, dia saling bertautan ya, menimbulkan kekentalan darah ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya nutrisi dan oksigen tidak nyampe ke organ-organ vital, termasuk organ tadi ya, organ pankreas, kemudian juga mata ya, kemudian juga kalau kita sering pikun juga organ-organ di otak ya. Karena aliran darah yang normal adalah seperti ini ya, yang sebelah kiri, di mana yang namanya oksigen dan nutrisi bisa sampai ke organ-organ vital kita. Nah, kalau tadi sudah dilakukan pola hidup sehat, kemudian yang kedua check up kesehatan, tentu ditambahkan teknologi laser. Ketika teknologi yang begitu simpel dipakai di pergelangan tangan, maka teknologi laser tersebut akan membantu untuk melancarkan aliran darah ya. Kenapa bisa aliran darahnya itu lancar? Karena dia akan menguraikan trombus ya, ataupun gumpalan-gumpalan darah yang ada. Ketika dinyalakan ada 3 sinar, dia akan memecahkan trombus-trombus tersebut sehingga aliran darah menjadi lancar. Ya, kita lihat. Nah, inilah yang namanya sinar laser tersebut, dia menembus yang namanya lapisan-lapisan kulit dari mulai epidermis, dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah. Ketika sampai ke pembuluh darah, dia akan mengaktifkan yang namanya nitric oxide ya. Dia akan melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah sehingga tekanan darahnya pun turun. Seperti itu Pak Sony, seperti itu juga pemirsa ya. Jadi dengan bantuan teknologi laser ini kita harapkan kualitas darah Pak Sony menjadi lebih baik. Artinya apa? Kita boleh menua. Menua itu pasti, tetapi sehat itu adalah pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya dengan pola hidup sehat, check up kesehatan plus teknologi laser. Teknologi laser ini dapat digunakan pada pergelangan tangan kiri. Nah, pasti pemirsa bertanya, kenapa harus pada pergelangan tangan kiri? Karena ini sudah disesuaikan dengan titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Karena tujuan dari teknologi laser ini adalah untuk kesehatan pembuluh darah dan darah, ini akan meningkatkan kesehatan dari jantung, paru-paru, dan sekeliling dari jantung. Nah, di sini pemirsa dapat melihat bahwa ada titik-titik akupuntur, ada PC atau perikardium, itu untuk kesehatan sekitar jantung. Kemudian ada HT atau heart untuk kesehatan jantung. Dan ada LU atau lung untuk kesehatan paru. Nah, kemudian di pergelangan tangan juga ada 2 pembuluh darah besar, ada radialis dan ulnaris. Yang tadi sudah Mas Boy jelaskan bahwa ketika laser ini digunakan akan melebarkan dari pembuluh darah. Namanya adalah dokter laser atau equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan banyak hal.
diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, mengapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti konsultasi gizi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga bisa dilayani dibantu oleh tim call center dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun. Dan biaya servis juga gratis. Anda juga berkesempatan untuk gabung dalam komunitas Go Healthy. Dan semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada yang lain. Nah, guna memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen kita, dokter laser atau equalizer hanya tersedia melalui, ingat ini pemirsa, call center, website resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Bapak Sony, kalau boleh saya tanya, Ya. Pak, kondisi saat ini diabetes, hipertensi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, semua tinggi nih Pak ya. Tinggi. Ini gaji boleh tinggi Pak, tapi kalau darah ini usahakan normal ya Pak ya. Ini penyebabnya apa sebenarnya Pak? Dari umur Bapak 82 tahun, mungkin masa muda dulu, ini sumbernya apa masalahnya Pak? Ya, sumbernya ini karena saya tidak begitu memperhatikan masalah kesehatan dan menganggap Bugar gitu Bugar. ya? Makannya bagaimana dulu? ya makanya tidak teratur gitu. Nggak teratur? Tidak teratur dan minuman keras, alkohol apa semuanya. Oke, berarti dikonsumsi semuanya Pak ya? Ya. Tidurnya bagaimana dulu Pak? Tidurnya juga tidak beratur dan tidak ada. Oke. Kondisi stres bagaimana dulu waktu bekerja Pak? Ya, kebanyakan memang banyak stresnya ya. Sejauh ini, tapi kalau kita lihat Pak, hasil pemeriksaan belum terkendali. Belum terkendali. Berarti ini belum cukup efektif ya Ya. Pak ya? Oke, nah ini pas banget nih. Tahukah Anda bahwa diabetes dapat meningkatkan resiko BPH atau gangguan prostat? Apa hubungannya nih Mas Boyke? Orang yang menderita diabetes, ingat, sekali lagi ingat, diabetes itu induk berbagai macam penyakit. Jadi ke prostat juga iya, karena induk ya ke prostat juga ada pengaruh, yaitu risikonya bagi orang yang diabetes menjadi 2 kali lipat. Ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ada diabetes. Nah, demikian juga kalau ada infeksi saluran kemih, ya, dia juga risiko juga menjadi prostatnya sebagai penyebab pembengkakan prostatnya juga menjadi bertambah. Jadi kuncinya apa? Jadi kuncinya yaitu ya diabetesnya si induknya itu yang mesti diobati ya. Tentu saja dengan pola hidup yang sehat ya. Kalau perlu diberikan obat-obat anti diabetes, tapi dibantu dengan teknologi. Emang diabetes kolesterol bisa terbantu dengan teknologi laser? Bisa. Nah, kita tuh di dalam sel tuh, inti sel ada yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini tugasnya memproduksi energi dari ATP, adenosine trifosfat, ya. Tapi dia harus dibantu dengan adanya nitric oxide, ya. Dia berperan dalam metabolisme tubuh, ya. Nah, si mitokondria ini, ya, dia akan memetabolisme energi dari mana? Dari kolesterol, dari gula, ya, dari lemak yang ada di dalam tubuh kita. Dengan bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara mengubah, ya, namanya si kolesterol dan gula itu menjadi energi yang pada pasien diabetes seperti yang dialami oleh Pak Sony ini tidak terjadi. Tapi ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka yang namanya gula, kolesterol, ya, asam urat itu bisa diubah menjadi energi atau adenosine trifosfat. Akibatnya apa? Kadar kolesterol turun, kadar gula turun, kadar asam urat turun, tapi energi kita bertambah. Ditambah lagi si teknologi laser ini dia juga membantu mengaktifkan hormon yang
kita tua ini, Pak Sony, sudah mulai berkurang, yaitu hormon melatonin, sehingga kita tidurnya juga kurang kan, kebangun-bangun. Nah, dengan adanya melatonin diaktifkan, apa yang terjadi? Kita tidurnya lebih nyenyak. Energinya, karena dipakainya 2 kali, ketika dipakai malam, tidur kita menjadi nyenyak. Ketika dipakai juga pagi, tambah lagi, energi kita bertambah. Jadi kita di usia tua ini menjadi lebih bugar, termasuk juga untuk prostatnya. Kalau diabetesnya si induknya sudah diperbaiki, insya Allah penambahan pembengkakan prostat itu atau hiperplasia prostat itu juga tidak terjadi progresif, betul seperti itu. Nah, pemirsa perlu ketahui bahwa tadi sudah sempat disinggung mengenai pola tidur yang terganggu, di mana teknologi laser ini dapat meningkatkan kualitas tidur. Karena apa? Pada saat malam hari, teknologi laser ini akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi hormon melatonin, di mana hormon melatonin ini merupakan hormon tidur yang akan meningkatkan kualitas tidur, sehingga pada saat bangun tidur akan lebih segar. Hasilnya apa? Jadi tekanan darah akan cenderung turun karena kualitas tidurnya terbantu. Nah, tetapi jangan berpikiran bahwa ketika teknologi laser ini digunakan pada pagi hari itu akan jadi ngantuk. Tidak, karena pada saat pagi hari yang dikeluarkan adalah hormon serotonin, di mana hormon serotonin ini akan meningkatkan kualitas mood. Mood Anda akan lebih stabil dan akan lebih berenergi. Jadi pada saat teknologi laser ini digunakan, ini akan menstabilkan siklus sirkadian di dalam tubuh, sehingga dapat membedakan pada saat tidur dan pada saat bangun. Jadi itu dia pemirsa, penjelasan bagaimana cara kerja dan manfaatnya begitu besar dari teknologi laser. Nah, supaya Anda tambah semangat, mari saya mau perlihatkan kepada Anda banyak sekali cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah terbantukan karena memakai teknologi laser. Mungkin mereka menghadapi masalah yang sama dengan Pak Sony, tapi mereka tidak menyerah. Teknologi laser hadir dalam kehidupan mereka. Mari kita saksikan. Terdeteksi asam urat di 8,1, kemudian kolesterol itu sekitar 220 dan tensi 150. Kalau saya jalan agak jauh gitu rasanya kaki bagian belakang itu rasa ditusuk gitu. Untuk tensi sama kolesterol saya nggak merasakan apa-apa sih, tahu-tahu sudah tinggi aja gitu. Yang saya rasakan hasil tes lab saya itu lebih terkontrol sih ya. Setelah saya pakai teknologi ini bisa 110. Saya merasa lebih fit lagi ya. Jadi kita kerja, kalau sekarang kan saya buka toko dari pagi sampai malam. Rasa capeknya itu boleh dikatakan nggak seperti sebelum saya menggunakan laser ini. Lebih segar lah gitu. Terima kasih teknologi laser. Nah, kira-kira harapannya apa nih Pak untuk kedepannya, terutama untuk kondisi kesehatan Bapak? Sebagai manusia yang sudah lansia, tentu mengharapkan ada kesehatan. Jadi dengan adanya temuan teknologi baru ini, saya kira kehidupan saya dan manusia umumnya akan bisa terbantu. Oke, pertanyaannya begini Pak. Siap nggak untuk melakukan, menerapkan teknologi laser dalam kehidupan Bapak Sony? Siap atau tidak? Siap. Yes, itu dia semangatnya pemirsa. Mas Yohanes, Mas Boyke, terima kasih semua nasihatnya. Dan juga Pak Sony, terima kasih atas kehadirannya. Kami yakin Pak Sony nggak nyesel datang ke Go Healthy hari ini, benar ya? Saya kira begitu. Banyak sekali ilmu yang didapatkan dan tidak pernah terlambat untuk hidup sehat. Kita doakan Pak Sony panjang umur, sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih Pak. Namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan banyak hal, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami di Go Healthy, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain.
Nah, produk Equalizer yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Nah, guna memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen kita, dokter laser atau Equalizer hanya bisa didapatkan melalui, ingat pemirsa, call center, website resmi, official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutera. Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogo Mall. Segera take action saat ini juga, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.